Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanida Khairatul Latifah, NIM 202111178, kelas HES 3E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang rukun, syarat, dan sebab warisan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fikih mawaris. Jadi, fikih mawaris itu dari kata waris yang disebut dengan faraid. Jadi ilmu waris itu merupakan ilmu yang faraid. Dan menurut para ulama berpendapat bahwa untuk mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris itu adalah hukumnya wajib kifayah. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai rukun waris. Rukun waris di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama orang yang mewarisi, kedua ahli waris, dan yang terakhir yaitu harta warisan. Yang pertama, orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi di sini diartikan adalah orang yang mati secara hakiki atau hukmi. Dan orang yang mewarisi ini dalam fikih disebut dengan kata al-mawaris. Dan mati secara hakiki di sini diartikan adalah mati yang bisa dilihat dengan kasat mata, bisa diberitakan, dan mati menurut saksi. Dan yang dimaksud dengan hukmi sendiri yaitu mati dengan tidak kasat mata atau keputusan qadim atau pengadilan. Contoh, orang yang hilang tidak diketemui lalu meninggal. Selanjutnya yaitu kedua, ahli waris. Ahli waris di sini diartikan adalah orang yang berhak menerima harta warisan atau yang keberadaannya itu masih hidup. Ahli waris di sini dalam fikih itu bisa disebut dengan al-waris. Lalu yang ketiga yaitu harta warisan. Harta warisan dalam fikih itu bisa disebut dengan al-maurus, yang artinya harta benda yang menjadi warisan. Adapun tambahan, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, maka tidak ada pembagian waris. Seperti contoh, pertama, ketika tidak ada orang yang meninggal, maka di situ tidak akan ada pembagian waris. Dan kalau ada orang yang meninggal tidak punya harta, maka tidak ada pembagian waris. Yang kedua, ketika orang yang mewarisi tidak punya ahli waris atau sudah meninggal semua, itu tidak akan pernah terjadi ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai syarat waris. Syarat waris di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama meninggalnya orang yang mewarisi, yang kedua hidupnya ahli waris, dan yang ketiga yaitu mengetahui sebab menjadi ahli waris. Yang pertama, meninggalnya orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi itu harus sudah dalam keadaan meninggal secara hakiki dan hukmi. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Ahli waris di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bayi yang masih dalam ada kandungan. 2, orang yang hilang belum meninggal dan belum tahu diketahui keberadaannya dan diputuskan meninggal secara hukmi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sebab menjadi waris. Itu ada dari keturunan dan mengetahui kadar atau dari hitungannya. Lanjut saja ke materi yang terakhir, yaitu mengenai sebab mendapat ahli waris. Sebab mendapat ahli waris di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pernikahan, yang kedua kekerabatan. Yang pertama pernikahan. Di dalam pernikahan sendiri yang mendapat ahli waris itu meliputi 2. Yang pertama, pernikahan itu sah jika di mata agama dan hukum. Yang kedua, jika telah terjadi perceraian, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika masih dalam talak raj'i, maka masih mendapat harta warisan. Dan kemungkinan yang kedua, itu jika sudah terjadi talak bain, maka orang tersebut tidak mendapat harta warisan. Yang kedua yaitu kekerabatan. Yang disebut dari kekerabatan di sini adalah dari pihak laki-laki atau perempuan, itu meliputi anak laki-laki atau perempuan, yang kedua orang tua, yang ketiga saudara laki-laki atau perempuan, bisa sekandung, seibu, dan seayah, yang keempat yaitu paman kandung maupun seayah, yang terakhir yaitu wala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.